Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggo Nuraras. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kuliah umum dalam rangka bimbingan akademis untuk semester Gasal tahun ajaran 2022-2023. Selamat menyaksikan. Kalender akademik untuk semester Gasal dan semester genap. Nah, kalau semester Gasal itu kita bisa melihat di bagian kolom tengah ini ya. Kolom tengah mulai dari awal sampai Anda nanti satu semester ini selesai. Nah, ini sudah disusun mulai kegiatannya apa sampai tanggalnya ya, tanggalnya. Ini nanti kalian bisa pelajari. Nanti kita pada akhir ini bagi yang belum mengikuti ada videonya ya. Ada videonya. Nanti saya kirim ke ini ada apa? Grup kita ya, ke grup kita. Kemudian kita lanjutkan lagi masalah apa yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa semua, bahwa pada intinya kita nanti akan diskusi tentang visi misi, tujuan prodi, kemudian kurikulum MBKM, kemudian pembelajaran hybrid learning, kemudian skala penilaian dan pengambilan SKS, ketentuan bimbingan akademik, ketentuan ujian susulan dan remedial, kemudian tugas akhir mahasiswa. Berikut adanya fast track. Nah, semua nanti akan kita diskusikan. Kalau nanti tidak jelas bisa ditanyakan. Rekan-rekan mahasiswa, ini adalah visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai universitas di INABA. Yang pertama, menjadi universitas yang menghasilkan tenaga profesional di bidangnya dan wirausahawan sesuai kebutuhan industri, dunia usaha dan kerja pada tahun 2025. Jadi Anda sudah disiapkan untuk menjadi ahli di bidang masing-masing itu sampai dengan tahun 2025 ya. Kemudian misinya apa? Misinya menyelenggarakan pembelajaran, kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian mengembangkan kerjasama nasional dan internasional, dan memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini termasuk diantaranya Anda ya, atau stakeholder. Nah, salah satunya adalah mahasiswa. Kemudian tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berkarakter. Kemudian menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya kan? Selanjutnya meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu adalah adanya yang nomor 2 tadi, ya, nomor 2 tadi. Kemudian yang nomor 4 meningkatkan kepuasan ke pemangku kepentingan. Jadi
kita di Universitas Inaba ini akan berupaya terus meningkatkan kepuasan bagi stakeholder atau pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan itu ya mahasiswa. Ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Universitas Indonesia Membangun. Yang pertama, integritas. Yang kedua, asertif. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, analitis. Kalau disingkat menjadi INABA. Nah, INABA. Jadi INABA itu mempunyai pengertian integritas, asertif, bijaksana, dan analitis. Nah, penjelasannya bisa kalian baca ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada visi universitas, ini ada visi dari program studi. Nah, artinya masing-masing program studi itu tentunya lebih detail ya, lebih detail kita lihat. Tapi tidak keluar dari koridor visi misi universitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting bagi kalian. Pilihan aktivitas pembelajaran. Ada beberapa alternatif pembelajaran bisa Anda ambil ya. Alternatif pertama, menempuh mata kuliah secara penuh di prodi sendiri. Kalau prodi SDM ya di full dari semester 1 sampai 8 di prodi tersebut, nggak keluar dari prodi, pokoknya langsung tancap gas semester 1 sampai dengan semester 8. Jumlah minimal SKS-nya adalah 144, termasuk SUP dan tugas akhir. Ya. Jadi kalian untuk dapat dinyatakan lulus itu harus mempunyai minimal 144 SKS. Kemudian yang alternatif 2, menempuh mata kuliah kegiatan. Yang pertama, A, kompetensi utama di prodi sendiri. Jadi kalau prodinya tadi ada SDM, ada perbankan, ada keuangan, itu 1 sampai dengan pertemuan 4, yaitu totalnya 80 SKS, itu di prodi sendiri, ya kan? Jadi kompetensi utama itu harus diambil dulu, kompetensi utama. Kemudian yang B, kompetensi pendukung di prodi sendiri, wajib dan pilihan atau lintas prodi. Jadi setelah 1 sampai 4 itu dipenuhi, Anda boleh masuk di prodi lain, yaitu mata kuliah semester 5 atau semester 7. Jadi 5 sampai 7 boleh, atau di 5 saja boleh, di 7 juga boleh. Ditempuh di semester 5. Ditempuh di semester 5. Jadi nanti kalau Anda sudah di alternatif kedua ini, tapi harus ditentukan ya, saya milih yang alternatif 2, maka ya Anda bisa melakukan ini. Jadi 1 sampai 4 di prodi sendiri, 5 itu bisa pilih prodi lain, di mata kuliah lain. Kemudian yang ketiga, program MBKM 2 semester, ditempuh di semester 6 dan semester 7. Jadi kalau MBKM ini Anda bisa masuk ke perguruan tinggi lain. Nah, kebetulan
di Inaba ini kerjasama dengan Universitas Esa Unggul ya. Anda bisa ambil mata kuliah di semester 6 dan 7 itu di Esa Unggul atau di luar prodi itu bisa. Kemudian yang D melaksanakan SUP dan tugas akhir di semester 8. Jadi rekan-rekan kalian yang tadi di semester 7 ini artinya semester 8 itu tinggal menjalankan SUP dan tugas akhir ya. Kemudian ada juga alternatif nomor 3, menempuh mata kuliah kegiatan yang pertama kompetensi seperti alternatif 2, 1 sampai dengan 4, pertemuan 1 dengan 4, itu ada di semester 1 sampai dengan semester 4 ya. Kemudian ada yang B, kompetensi pendukung di prodi sendiri. Dilakukan di semester 5, dilakukan kuliah semester 5 dan semester 7 ditempuh di semester 7 ya, di semester 7. Kemudian ada program MBKM 2 semester 5 dan 6. Kalau ini dibalik ya. Alternatif 2 dan alternatif 3 itu dibalik. Kemudian yang D sama ya. SUP dan tugas akhir di semester 8. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Alternatif 4, alternatif 5, dan alternatif 6. Ya kan? Kita lihat kalau alternatif 4 sama semester 1 sampai semester 4 itu kompetensi utama. Kemudian mengambil program MBKM 1 semester ditempuh di semester 5. Kemudian kompetensi pendukung itu yaitu ada di ini apa prodinya sendiri ditempuh di semester 6 dan 7 ya kan. Yang D membuat SUP dan tugas akhir. Kemudian yang alternatif 5 sama yaitu semester 1 sampai dengan semester 4 di prodi sendiri. Kemudian program MBKM 1 semester di semester 6, kompetensi pendukung di 5 dan 7, kemudian yang ke D adalah SUP dan tugas akhir. Kemudian yang alternatif ke-6 itu intinya sama, 1 sampai dengan 4 itu kompetensi utama semester 1, semester 4. Kemudian program MBKM 1 semester di semester 7, kompetensi pendukung di semester 5 dan 6. Yang ke D adalah SUP dan tugas akhir. Jadi untuk pilihan aktivitas pembelajaran ini kalian boleh memilih ya. Memilih mau alternatif 1 sampai dengan 6. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Jadi dari awal kalian sudah menentukan apa yang kalian pilih ya. Kalian pilih. Nanti untuk yang baru-baru bisa tanya kepada senior-seniornya. Senior-seniornya. Kan di grup wali perwalian tadi kan ada nomor HP-nya. Silakan kalau pengen tahu sekalian mempererat hubungan antar mahasiswa. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kurikulum MBKM? Jadi
Kurikulum MBKM itu adalah kegiatan pembelajaran sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dapat dilakukan di dalam prodi, kemudian bisa magang, ya kan, atau bisa juga di luar prodi, ya kan. Kalau di luar prodi tadi, ya bisa dilakukan magang. Magang ini Anda di perusahaan lain, tapi SKS-nya dihitung, ya kan. Kemudian mengikuti proyek desa atau proyek perusahaan, ya kan. Kemudian pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, wirausaha, studi independen, Anda belajar sendiri, proyek kemanusiaan. Jadi umpamanya di lingkungan Anda terjadi satu musibah atau Anda melakukan ini namanya proyek kemanusiaan. Anda bisa pilih, semua itu dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk program studi di luar prodi, Kemudian jumlah SKS di prodi lain di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, maksimum 20 SKS. Nah, ini penting nih ya, kalau kalian menjalankan MBKM, Anda pilih magang, itu artinya Anda 1 semester bekerja, ikut di dalam satu perusahaan, kemudian nilai maksimum SKS-nya itu adalah 20 SKS. Siapa tahu dapat honor, ya kan? Nah, kita magang. Kemudian sedangkan jumlah SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 1 sampai 2 semester, yaitu antara 20 sampai 40 SKS. Jadi kalau Anda magang 2 semester, artinya 1 tahun, Anda bisa dapat 40 SKS, ya kan? SKS nggak usah, karena di magang itu kan Anda belajar juga ya, belajar bekerja secara nyata. Kemudian kita lihat struktur kurikulum. Mata kuliah wajib universitas. Jadi sesuai dengan jurusannya, dengan kode INA. Mata kuliah pilihan universitas, INB. Mata kuliah wajib prodi, MNC. Mata kuliah pilihan prodi, contoh MND. Nah, ini. Jadi ini untuk menjadi kode mata kuliah. Kalau di depannya INA itu mata kuliah wajib. INB mata kuliah pilihan. Kemudian mata kuliah wajib prodi C, MNC. Prodi D namanya MND. Jadi Anda dengan melihat kode mata kuliah ini sudah tahu itu mata kuliah wajib, pilihan, kemudian wajib prodi, nah itu Anda bisa mengetahui. Kita lanjutkan. Kemudian distribusi mata kuliah. Semester 1 sampai semester 8. Semester 1 sampai semester 4 itu rata-rata adalah 20 sampai 22 SKS. Di sini total SKS-nya adalah 84 SKS. 84 SKS. Jadi setelah Anda mengikuti semester 1 sampai semester 4, Anda itu sudah memperoleh total SKS 84, ya kan?
Kemudian semester 5 sampai semester 8 itu totalnya adalah 60 SKS. Jadi kalau di totalnya sudah 144 SKS. Artinya Anda sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang sarjana manajemen atau sarjana komputer, ya segala macamnya, silakan. Ini adalah distribusi mata kuliah. Ya. Yang paling tinggi di sini adalah semester 6. Tuh. Semester 6 ada 20 SKS. Ya, kemudian semester 7 13 SKS. Kenapa di sini semester 6? Yaitu terkait dengan adanya magang tadi, ya kan, atau penelitian atau segala macamnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ketentuan peralihan kurikulum. Nah, ini kalian nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian pembelajaran semester gasal, kuliah gabungan, itu bisa tatap muka, bisa daring, ya kan. Yang pertama komposisi 7, sesi 7, contohnya gini. Di sini ada mata kuliah terletak di semester 1, kemudian dan 5. Kalau hybrid learning itu waktunya 100 sampai 150 menit. Sesi 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14. Kemudian video itu 30 sampai 60 menit. Sesi 2, 4, 6, 5, 9, 11, 13, 15. Kemudian mata kuliah terletak di semester 3 dan 7, maka videonya adalah sesi 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14. Kemudian hybrid learning-nya sesi 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15. Ini kalau hybrid learning ya. Jadi hybrid learning itu ada pertemuan online 7 kali, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ada nonton video. Anda sudah disiapkan video ya. Kemudian praktisi dan dosen yang usianya di atas 50 itu bisa memilih untuk daring ya, daring. Jadi seperti saya ini sekarang kan usianya sudah di atas 50 ya, maka saya bisa memilih mata kuliah dengan pertemuan daring. Kemudian kita masuk ke aktivitas pembelajaran semester gasal. Dosen mengajar di kelas, hybrid learning. Hybrid learning itu campuran ya. Ada secara online dan secara tatap muka atau melalui video. Kemudian dosen mengajar di tempat masing-masing. Mahasiswa boleh hadir di kelas maksimum 30%. Jadi pada saat pembelajaran gasal ini, kalau dosennya menentukan mengajar secara hybrid, maka pada saat tatap muka di sini pertemuan tatap muka masing-masing maksimum 30% dari kapasitas kelas atau hadir via Zoom. Kemudian bisa juga melalui Zoom.
Jadi untuk di hybrid learning tadi itu bisa menjadi satu pilihan ya. Kemudian di sini ada jadwal mulai pertemuan atau slot pertama jam 7 sampai jam 9.30. Slot kedua jam 9.30 sampai 12. Jadi ada 5 slot ya, ada 5 slot. Mahasiswa boleh hadir di kelas maksimum 30% dari kapasitas kelas. Kemudian mahasiswa hadir via Zoom. Selebihnya yang hybrid learning ini yang boleh hadir 30%, selebihnya melalui Zoom ya, melalui Zoom. Kemudian di hybrid learning tadi ada pertemuan 7 kali, baik itu pertemuan tatap muka maupun secara daring. Kemudian ada 7 kali video. Jadi nanti disiapkan video ya sebanyak 7 kali. Oke, kita lanjutkan. Kemudian aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Memastikan modul. Nah, ini tugas dari dosen itu adalah menyiapkan modul PowerPoint, tugas dan kuis, link Zoom, video, dan rekaman sudah diupload di Siakat. Nah, jadi tugas dosen itu adalah yang di atas ini, menyiapkan materi ya, materi atau modul, PowerPoint, tugas, dan kuis. Kemudian mahasiswa tugasnya adalah download modul, PowerPoint, isi kuis, mengerjakan tugas, sesi 1 sampai 7, sesi 9 sampai 15. Mengikuti pembelajaran temu muka maupun daring, mendownload video, download dan pelajari rekaman ya di hybrid learning maupun yang di daring ya. Mengikuti UTS, UAS sesi 8 dan sesi 16. Kemudian kalau Anda ingin mengikuti tatap muka, kuliah tatap muka, silahkan buka linknya ini ya. Surat pernyataan kesediaan perkuliahan tatap muka. Ini ada di sini. Anda nanti tinggal klik, ini copy, diklik. Nah, nanti ada surat pernyataan. Anda bikin surat pernyataan. Kalau masih bisa silakan, kalau nggak bisa ya Anda melalui Zoom ya. Kemudian skala penilaian. Skala penilaian itu mulai dari A, A-, B+, B, B-, C+, C, dan sampai E. Nilainya berapa? Kita lihat rentang nilai angka. Kalau nilai Anda 80 sampai 100 itu sudah dapat A. Bobot nilainya 4. Kalau Anda 77 sampai 79, 9,99 A-. A-. Sampai terakhir adalah nilai E. Nilai E, kalau nilai DE itu sudah dianggap tidak lulus ya. DE silakan Anda berupaya nilainya itu minimal C+ ya. C+ itu masih dianggap lulus ya. Dianggap lulus. Silakan kita akan lanjutkan lagi skala penilaian. Jadi bagaimana
Anda memperoleh nilai akhir. Jadi ada dari UTS 30%, UAS 30%, tugas 40%. Tugas itu terdiri dari kuis, tugas, kehadiran. Tugas kehadiran, ya. Jadi kehadiran ini dasarnya adalah kuis dan tugas. Kalau Anda tidak mengerjakan kuis dan tugas, artinya kehadiran Anda terganggu. Kehadiran Anda terganggu. Jadi ini caranya memperoleh nilai. Mulai dari UTS, nilainya 80 kali 30%, 24. UAS 80 kali 30%, 24. Tugas 90 kali 40%, 36. Sehingga totalnya 84, maka nilainya adalah A. Ya, ini ilustrasi yang kedua, UTS 80 kali 30%, 24. 80 UAS-nya 80 kali 30%, 24. Tugasnya Anda memperoleh 50 kali 40%, 20. Totalnya 68. Maka nilainya B, ya. Kemudian yang ilustrasi ketiga, UTS-nya Anda dapat 100 kali 30% adalah 30. UAS-nya 100 kali 30 dapat 30. Tetapi Anda tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan kuis, maka tugas Anda adalah 0. Kali 40% sama dengan 0. Nilainya adalah C. Jadi ini sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan kuis dan tugas. Di sini ilustrasi Anda UTS UAS 100, tapi kalau tidak mengerjakan tugas, maka maksimum nilai Anda adalah C atau 60. Penting ya untuk menjadi perhatian. Kita melihat kontrak SKS tiap semester. Untuk IPS, ya, IPS itu kalau nilainya kurang dari 2, hanya boleh mengambil 15 SKS. Kalau 2 sampai 2,5 boleh mengambil 18 SKS. Kalau 2,51 sampai 3 boleh mengambil 21. Kalau IPS-nya lebih besar atau sama dengan 3,01 boleh mengambil 24. Nah, jadi kalau Anda, Bu, nilainya IPS, IP-nya itu 2 sampai 2,5, pengen ngambil 24, Anda tidak diperkenankan karena aturan, ya, aturan. Sama kemampuan otak kalian, ya kan? Makanya ini menentukan IP ini. Ya. Maka diharapkan kalau Anda pengen cepat selesai, IP-nya harus di atas 3,01 minimal. Supaya Anda bebas memilih SKS-nya. Kemudian kita lanjutkan. Namanya masa studi. Kalau normal 8 semester, maka semester 1 sampai semester 4 itu dia dengan IPK
2,51 sampai 3 itu maksimal SKS yang boleh diambil adalah 20 sampai 21 SKS, ya kan? Kalau Anda IP-nya lebih dari itu ya nggak apa-apa. Makanya harus IPK diminta, diharapkan harus tinggi ya, di atas 301, supaya satu semester nanti Anda bisa dalam 4 semester sudah bisa mengumpulkan 84 SKS. Kemudian semester 5, 6, 7 ya kan, itu ada syarat kontrak skripsi. Di semester 7 itu ada syarat kontrak skripsi, itu sudah mengumpulkan minimal 122 SKS. Kalau Anda belum memenuhi 122 SKS, maka harap dipenuhi dulu ya, harus dipenuhi dulu. Kemudian kita masuk ilustrasi studi yang kedua. Kalau excellent di 7 semester, IPK-nya lebih dari 301, SKS yang bisa ditempuh adalah 24 SKS. Di sini semester 1 sampai semester 4 sama ya, totalnya bisa mencapai 90 SKS. So, 90 SKS ya. Kemudian semester 5, semester 6, semester 7, Anda tidak terlalu berat. Di semester 7 itu hanya Anda membutuhkan 7 SKS, ya kan? Sehingga sini sudah memenuhi syarat 122 SKS. Sehingga di sini bisa menjalankan UP sama tugas akhir. Kita lanjutkan. Kemudian masa studi ilustrasi 3. Kalau Anda mempunyai ini IP-nya minimal 325, Anda bisa belajar bareng S1 dan S2 yang bisa ditempuh dalam waktu 4,5 tahun. Jadi kalau yang mau, contohnya gini, di semester 7 Anda sudah mencapai persyaratan yang dibutuhkan, yaitu IPK 325, maka Anda bisa mendaftar di semester 1 S2. S2 ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya nilai yang ada di S1 ini dapat dikonversi. Anda akan memperoleh keuntungan diskon 12 SKS. 12 SKS. Sehingga pada saat Anda akan bisa memperoleh dua gelar S1 dan S2 dalam waktu 4,5 tahun. Jadi Anda tinggal menambah 1 semester lagi, Anda sudah punya gelar sarjana manajemen dan magister manajemen. Tuh. Yeah. Kemudian masalah bimbingan ketentuan akademik ya. Ini Anda bisa baca di Siakat ya. Di Siakat segala macam, atau di sini juga bisa bagaimana cara-caranya. Kemudian kita lanjutkan ketentuan ujian susulan.
Nah, itu sudah ada aturannya ya. Sudah ada aturannya, ini nanti bisa juga dibaca sendiri. Kemudian ketentuan ujian remedial. Ini sudah ditentukan ya. Masalah semester gasal, semester genap, ya kan? Jadi semester gasal itu nanti remedialnya itu 9 sampai 11 Februari. 9 sampai 11 Februari. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ketentuan kontrak tugas akhir. Itu untuk setelah semester 7 ya. Nah, ini silakan dibaca aja dulu. Kemudian ketentuan konversi MBKM, kemudian prestasi akademik, non-akademik gitu. Ini gambaran-gambarannya, penjelasannya kalau Anda sudah mau magang, nah, nanti ada kontraknya. Magang Anda berapa semester, 1 semester atau 2 semester. Kemudian prestasi akademiknya, kalau dia masuk ke juara internasional 1, 2, 3, juara nasional 1, 2, 3, itu ada nilainya. Konversi nilai apa akademik SKS-nya ada. Itu. Jadi paling bagus ya magang itu bagus itu. 2 magang itu apakah 1 semester atau 2 semester, silakan nanti kalian sendiri yang bisa mengukur. Kemudian adanya fast track. Fast track itu tadi yang saya jelaskan bisa memperoleh S2. Ini penjelasannya ini. Oke, kita masuk berikutnya. Terima kasih. Silakan kalau ada mau yang bertanya